Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat health edukasi. Di sini saya akan membahas tentang masalah gigitan ular ya, karena pentingnya masalah ini kita bahas. Ya, gigitan ular itu sangat berbahaya, sahabat, karena apalagi yang dilakukan yang menggigit itu adalah ular-ular yang berbisa ya. Ya, tentunya yang ada di Indonesia. Nah, kita perlu tahu dulu ciri-ciri dari ular yang berbisa itu seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari gambar yang ada di samping ini. Ciri-ciri ular yang berbisa dari bentuk kepalanya itu berbentuk viper ya, segitiga, cenderungnya agak berbentuk segitiga. Lalu kemudian yang tidak berbisa itu berbentuk lonjong biasa. Tapi jangan salah sahabatku, kalau seandainya ular kobra itu juga tidak viper ya, akan tetapi lonjong. Namun kita bisa membedakan bahwasanya ular kobra itu mempunyai seperti sayap seperti itu di kepalanya kalau ketika dia ingin menyerang atau marah. Lalu dari bentuk mata ular berbisa itu dia mempunyai pupil yang elips, lonjong seperti ini. Nah, nampak ganas gitu ya. Nah, kemudian yang tidak berbisa itu pupilnya bulat seperti itu. Nah, lalu ke bagian gigi. Pada ular berbisa itu mempunyai taringnya. Taringnya panjang ya. Nah, di mana taring itu tempat menyemprotkan dari venom-venomnya. Kemudian yang ular tidak berbisa itu tidak mempunyai taring, seperti ular kadut, ular piton seperti itu. Dia tidak mempunyai taring, hanya saja mempunyai gigi-gigi kecil ya. Kalau menggigit hanya giginya yang tertinggal begitu. Lalu dari bentuk ekor, maka ular yang berbisa itu mempunyai garis-garis satu seperti ini, ekor, kemudian garis-garis satu seperti ini. Oke. Kemudian yang tidak berbisa itu mempunyai dua bagian sisik yang begini. Namun saya tekankan ular itu jangan ditangkap ya. Mau ditangkap karena ingin melihat ekornya, jangan, biarkan saja. Ini hanya sekedar ilmu saja, jangan dipraktekkan. Nanti nangkap ular dilihat ekornya, jangan. Nanti kalian dipatok ular. Oke. Lanjut. Kemudian dari bentuk gigitan itu bisa menandakan ular itu berbisa atau tidak ya. Kalau seandainya ular berbisa itu biasanya meninggalkan bekas titik 2 yang menandakan itu ular berbisa, karena dia menancapkan taring pada objek yang digigit seperti itu. Kemudian yang tidak berbisa seperti ini bentuknya, dia tidak mempunyai taring, hanya mempunyai gigi kecil. Kemungkinan bentuknya seperti ini. Kalau kalian digigit ular kadut ya seperti ini bentuknya. Lanjut. Nah, sebenarnya jenis-jenis ular ini mempunyai bisa seperti apa aja. Nah, ini ilmu saya ambil dari Dr. Maharani MSI SPM. Alhamdulillah saya pernah bertemu beliau. Beliau ini adalah ahli snakebite yang dipunyai Indonesia ya. Beliau sudah malang melintang pengalaman ya masalah tentang snakebite itu. Oke, beliau membagi menjadi 7 bagian. Ya, beliau membagi menjadi 7 ya. Di sini yang pertama adalah neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, nefrotoksin, sitotoksin, nekrotoksin, dan miotoksin. Ya, ini saya bahas sekilas bahwasanya neurotoksin itu adalah venom yang menyerang bagian saraf, kemudian hemotoksin menyerang darah, kardiotoksin menyerang organ jantung, nefrotoksin menyerang organ ginjal, sitotoksin menyerang sel, kemudian nekrotoksin itu menyerang jaringan, kemudian miotoksin itu menyerang otot ya. Dan disebabkan oleh ular-ular kobra dan yang lain-lain. Bisa kalian lihat di sini dan bisa kalian searching nanti di Google ular-ularnya tersebut ya. Nah, apakah satu ular itu mempunyai satu venom? Oh tidak, ternyata satu ular itu ada mempunyai 2 jenis venom ya. Contohnya adalah ular kobra, king cobra ya, mempunyai neurotoksin, kemudian dia juga mempunyai kardiotoksin. Kemudian ular tanah dia mempunyai sitotoksin dan nekrotoksin dan yang lain-lain seperti itu. Nah, lalu gejala dari gigitan ular berbisa itu seperti apa? Yang pertama adalah yang pasti adalah nyeri hebat pada bekas gigitan tersebut. Yang kedua adalah gejala yang lanjutan seperti kerusakan jaringan atau pembusukan yang disebabkan oleh ular yang mempunyai bisa jenis nekrotoksin ya, disebabkan oleh ular-ular tanah seperti itu dan ular kobra. Lalu gejala lanjutan lagi apa sih? Yaitu berkeringat dingin. Nah, keringat dingin adalah tanda tubuh bahwasanya kita sudah mengalami serangan pada tubuh kita. Oke, jangan dianggap remeh kalau seandainya ada sesuatu yang menggigit kita dan kita mengalami yang namanya keringat dingin, itu waspada. Ini udah warning dari tubuh kita bahwasanya tubuh kita sudah tidak kuat ya. Lalu yang lebih lanjut lagi apa? Yaitu penurunan tekanan darah dan nadi cepat. Di dalam medis ini adalah tanda-tanda shock yang ada dalam tubuh kita. Segera ini adalah warning. Segera cari fasilitas kesehatan untuk kita menangani kasus-kasus kita ini. Nah, lanjutannya lagi apa?
yang lebih berbahaya jika sudah mengalami sesak napas dan tidak sadarkan diri. Sahabat-sahabat sudah pasti tahu kalau seandainya sudah mengalami gejala seperti ini, pilihannya dua, hidup atau mati. Oke? Nah, lanjut. Apakah yang perlu dilakukan dan apa yang jangan dilakukan? Ini sering sekali dilakukan masyarakat, bahkan mestinya itu tidak boleh dilakukan. Oke? Di sini yang perlu kita lakukan adalah segera mencari tempat fasilitas kesehatan terdekat untuk menangani pertolongan kasus kita, ya. Untuk meminta pertolongan pertama pada kasus kita ini. Yang kedua adalah bersihkan lalu perban bagian yang terkena gigitan. Nah, oke, dibersihkan, cukup dibersihkan saja, jangan dicuci, jangan digoyang-goyang, ya. Jangan disikat-sikat, dan biarkan saja. Kemudian lalu diperban pakai kain yang bersih dan kering, ya. Poin ketiga adalah ini sangat penting, adalah lakukan pertolongan pertama dengan imobilisasi korban. Imobilisasi itu jangan melakukan banyak gerakan pada korban itu, ya. Jadi kita mengusahakan untuk membuat korban atau bagian yang tergigit itu supaya tidak banyak bergerak, bahkan jangan bergerak sama sekali. Nah, caranya seperti apa? Salah satunya metodenya adalah melakukan bidai, ya, bidai. Nah, masalah bidai ini nanti kalau sahabat-sahabat belum tahu, nanti akan saya bahas di part selanjutnya, karena ini sangat penting pada pertolongan pertama pengigitan ular yang tidak membutuhkan obat ataupun serum, tetapi ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ini sangat penting sekali. Ini yang akan saya tekankan di sini, ya. Oke, selanjutnya adalah segera cari rumah sakit yang mempunyai anti bisa ular atau anti venom. Nah, oke. Nah, ini adalah masalah sebenarnya di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia hanya ada untuk 3 jenis ular saja, ya. Anti bisa ular yang ada di Indonesia itu hanya untuk 3 ular. Ular king cobra, ular tanah, kemudian ular weling, ya. Hanya 3. Ini masalah. Untuk dead adder yang pernah terjadi di Papua itu, untuk yang anggota Brimob dulu, akhirnya beliau tidak bisa selamat karena memang anti bisanya tidak ada di Indonesia dan adanya di Australia. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bidai. Ini sangat penting. Oke. Nah, yang jangan dilakukan itu apa? Jangan membawa korban ke tempat klinik atau dukun atau pawang, ya. Saya tidak mendiskreditkan siapapun, tetapi ini adalah masalah nyawa. Jika mengalami gejala-gejala, maka segeralah cari tempat kesehatan yang minimal ada tenaga kesehatan yang bisa melakukan pertolongan pertama pada gigitan ular itu. Lanjut, kemudian jangan mengikat bagian sekitar luka. Ini sering dilakukan karena berpikiran bahwasanya kalau digigit ular maka diikat, maka bisa ular tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi ini anggapan yang kurang tepat. Karena apa? Bisa ular tersebut tidak menyebar melalui darah, akan tetapi melalui kelenjar. Sehingga kalau seandainya orang banyak bergerak, maka kelenjar tersebut akan mendistribusikan ke seluruh tubuh secara cepat. Maka ini ada hubungannya antara melakukan bidai dengan penyebaran venom ular ke seluruh tubuh, ya. Jadi perlu diimobilisasi saja. Lanjut, jangan meninggikan luka melebihi posisi jantung, ya. Jadi gini, kalau seandainya tangan yang tergigit, jadi tangan itu jangan diangkat tinggi-tinggi melebihi dari jantung, seperti itu. Karena apa? Dia akan cenderung mempermudah venom itu menyebar ke seluruh tubuh, gitu, ya. Jadi posisikan organ yang tergigit rendah dari dada atau jantung. Lanjut, jangan menghisap, ya. Nah, ini sering juga dilakukan. Jangan dihisap. Kalau tergigit ular jangan dihisap, karena itu bisa meracunin orang yang menghisap bekas gigitan ular berbisa itu. Dah, cukup dibersihkan lalu pasang bidai, distabilkan, imobilisasi. Seperti itu. Lanjut, jangan memberikan obat aspirin atau obat anti nyeri atau obat tradisional. Yang kita butuhkan adalah penanganan secepat mungkin, baru nanti mencari anti bisa ular tersebut. Penanganan tercepat adalah melakukan bidai ini, ya. Nah, menurut dokter spesialis emergensi Dr. Maharani ini, beliau mempunyai kisah, ya. Dulu sahabatnya, anaknya itu pernah digigit ular di posisinya di Papua, yang ditengarai bahwasanya ular tersebut adalah ular yang mengandung venom neurotoksin. Nah, kebetulan rumah korban ini jauh dari fasilitas kesehatan, membutuhkan waktu 2 hari. Akan tetapi dengan imobilisasi, dengan penanganan imobilisasi tersebut,
bisa tertangani dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi penting sekali ya melakukan bidai. Jadi garis bawahnya dari materi ini adalah pertolongan pertama pada gigitan ular adalah kita semua harus bisa melakukan imobilisasi dengan pemasangan bidai. Oke. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin berkonsultasi jika mempunyai masalah-masalah krodit seperti ini, beliau dengan baiknya gitu ya mencantumkan nomor yang bisa dihubungi jika menemui kasus gigitan ular. Dan juga saya pernah bertemu dengan beliau, nih orangnya humble sekali, baik sekali, dan beberapa kali saya juga chatting dengan beliau, baik, responnya juga sangat cepat, apalagi masalah tentang gigitan ular, karena beliau ini adalah ahli snakebite Indonesia, bahkan pernah bekerja di WHO. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang ingin mempunyai nanti konsultasi dengan beliau, kalau seandainya masalah-masalah gigitan ular, saya punya kontaknya, jika mau nanti silahkan komen-komen aja di bawah. Oke, sedikit materi ini yang bisa saya khususkan untuk masyarakat awam ya. Kalau seandainya untuk masyarakat medis ini kayaknya ilmu sangat dasar. Saya malu sebenarnya, tapi ini khusus masyarakat awam, hanya untuk masyarakat awam. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.